sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mengganggu waktunya. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang akan kita berlakukan di sekolah kita. Diseminasi budaya positif. Pertanyaan semantik Bapak Ibu, setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang nomor satu kira-kira Bapak Ibu setuju atau setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang nomor dua, setuju juga pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita jawab di tes selanjutnya ya. Topik yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan belajar apa itu restitusi gitu ya. Nah, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Ya, kegiatan kepalan tangan ada Ibu Guru A dan Ibu Guru B ya, yang sama-sama teman. Sobeklah secari kertas kecil ya. Secari kertas kecil dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di
dimaksudkan adalah menumbuhkan kesadaran diri. Dalam hal ini menumbuhkan kesadaran diri dari murid-murid kita. Jadi murid-murid kita seharusnya disiplin itu bukan karena mereka takut hukuman atau mereka ingin penghargaan. Ya, sebaiknya yang paling baik adalah mereka disiplin atas dasar dirinya sendiri, atas kesadaran dirinya sendiri bahwa disiplin itu perlu. Ini tadi teori kontrol atau teori pilihan yang saya sebutkan dari Dr. William Glasser. Ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian teori kontrolnya lagi, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari sini, makna disiplin. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan kembali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ada teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi mereka disiplin. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang paling baik adalah disiplin untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini harus ditanamkan nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau di dalam kelas itu kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu atau peraturan atau kesepakatan kelas kita buat terlebih dahulu bersama. Tentunya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat itu bukan dari guru tetapi dari siswa-siswa kita ajak membuat peraturan atau kita buat keyakinan kelas. Nah, nanti yang akan kita bahas juga ada 5 posisi kontrol, di mana seorang guru itu yang pertama sebagai penghukum, seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau seorang guru sebagai pemantau atau seorang guru sebagai manajer. Nah, kira-kira kita ini sebagai apa? Kita ini selama ini kepada murid kita itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ke murid-murid kita nanti kita belajar lebih lanjut. Nah, dari posisi kontrol tersebut nanti ada juga segitiga restitusi, segitiga restitusi cara menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh kita. Nah, juga ada kebutuhan dasar manusia, misalnya bertahan hidup, kebutuhan ingin kasih sayang, semua manusia pasti menginginkan ada kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan kasih sayang, kita punya kebutuhan kasih sayang, misalnya oleh suami, oleh teman, bapak ibu kita, itu. Nah, sama dengan hanya murid juga memiliki kebutuhan dasar. Mereka memiliki kebutuhan kesenangan, ya. Mereka juga memiliki kebutuhan kebebasan sebenarnya, ya. Bebas untuk bermain, bebas untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal lagi. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Apa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia? Nah, ada nilai-nilai beriman dan bertakwa, nilai-nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini termasuk dalam apa, Bapak Ibu? Nilai-nilai itu mandiri, bernalar
pendidikan itu, maka mereka juga akan disiplin dengan kesadarannya mereka masing-masing. Kayak gitu. Nah, ini tadi profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Bisa. Mereka disiplin karena ingin menghindari ketidaknyamanan, ingin menghindari hukuman. Kedua, ada motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ketika kita disiplin tidak tepat, kita maunya tepat waktu. Dengan tujuan apa sih kita seperti itu? Apakah tujuan yang pertama? Apakah tujuan yang kedua? Apakah tujuan yang ketiga? Mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan menghindari dari hukuman, atau ingin menghargai diri kita sendiri kalau kita disiplin. Begitu ya. Sama, saya rasa kita sebagai orang dewasa, ya, kita sebagai orang dewasa, motivasi kita adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, ini diharapkan siswa-siswa kita memiliki disiplin itu, ya, dengan tujuan yang keberapa? Bapak Ibu, dengan tujuan yang keberapa kita mengharapkan siswa kita disiplin? Dengan tujuan yang ketiga, ya, motivasi internal. Nah, dengan ingin supaya siswa kita supaya menghargai dirinya sendiri. Bapak Ibu, ya. Jadi terima kasih Mbak. Jadi di sini kita berharap murid-murid kita, siswa-siswa kita melakukan disiplin. Disiplin itu dengan tujuan motivasi internal dari dalam dirinya sendiri, karena ingin dia menjadi yang lebih baik, seperti itu. Nah, ini kata Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu kan, pembelajaran itu kan dengan tujuan memerdekakan siswa supaya mereka merdeka, selamat dan bahagia. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi dia memerintahkan dirinya mereka sendiri, memerintahkan anak-anak memerintahkan diri mereka sendiri supaya mereka berbuat kebajikan, seperti itu. Jadi bukan atas dasar mereka takut dihukum atau mereka pengen dipuji kayak gitu. Nah, sebenarnya ini dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu baik, ya, penghargaan itu baik. Namun penghargaan itu sebenarnya itu juga menghukum, karena membuat siswa itu ini ketergantungan, kayak aku pengen dihargai, aku pengen dapat hadiah, aku pengen dapat pujian. Nah, itu sebenarnya baik. Sesekali kita memberikan penghargaan berupa barang, itu boleh Bapak Ibu. Namun tidak lupa juga kita harus ini tadi memberikan kesadaran bahwa kenapa sih kita itu harus disiplin kayak gitu, kenapa sih kita itu harus berbuat baik. Nah, itu untungnya apa? Untungnya untuk kamu sendiri, untuk orang-orang yang ada di sekitarmu kayak gitu. Nah, ini penghargaan menunjukkan kualitas, penghargaan mengurangi motivasi. Untuk bentuk program kebajikan dengan pengakuan di Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak pengakuan secara khusus, secara verbal, secara pribadi, anak-anak secara pengakuan ya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan kita yang kita lakukan ke siswa. Misalnya dalam contohnya seperti ini. Diawali dengan pembuka, kemudian nilai kebajikan apa yang telah dilakukan siswa dan situasinya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita
terima kasih ya, karena kamu sudah tanggung jawab pada saat-saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi ya? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, maksudnya saya tidak akan terlambat lagi. Ditulis, anak-anak disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, sampai 100 kali. Ini hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Oke, lari mengelilingi lapangan basket, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, jadi konsekuensi. J. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Maksudnya di sini gini, murid disuruh untuk tidak memakai sepatu karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Kan ada peraturan pakai sepatu hitam, tapi mereka menggunakan sepatu putih kayak gitu. Terus tidak boleh memakai sepatu sepanjang hari. Nah, hukuman ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan tadi sudah ya. Lah, ini juga hukuman. Nah, ini Bapak Ibu ya, jawaban. Ini masuk konsekuensi ya, yang terakhir ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, sesuai dengan pelajaran. Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu tidak sesuai dengan apa kesalahan mereka. Kemudian, kalau PJOK kan memang lari, nah berarti boleh. Nah, itu pun waktunya 10 menit Bapak Ibu 10 menit saja untuk lari, jadi tidak terlalu memberatkan. Nah, terlambatnya 10 menit, terlambatnya 10 menit, mengelilingi lapangannya 2 kali ya. Saya rasa kalau lapangan basket juga tidak terlalu lebar jadi sebuah konsekuensi lah. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang kadang itu menyakitkan, yang siswa itu nggak suka. Aku dihukum gitu, nggak suka. Kalau konsekuensi ya itu konsekuensimu karena dari kamu melakukan tadi, dari kesalahanmu kayak gitu, dari kesalahanmu hari ini. Nah, ini ada perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Nah itu yang menyakitkan. Kadang kalau menurut kita nggak menyakitkan, tapi kan kita tidak tahu perasaannya anak Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, kadang sakit karena tadi dihukumnya terlalu berat. Kalau konsekuensi anak menghargai. Hukuman itu dipaksa, paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Nah, sehingga kalau dihukum, anak itu kan akan menyembunyikan kesalahannya, takut, nggak ngomong. Nah, ini dia akhirnya berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Kenapa kamu terlambat? Dia takut jawabnya, berbohong akhirnya jawabannya ya. Nah, sedangkan untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ketika hukuman, anak marah, ada rasa bersalah, rasa dipermalukan, apalagi di depan kelas ya. Kadang saya juga tidak menyadari bahwa langsung menegur anak itu di hadapan siswanya. Kamu mau bersama gini ya. Kita marah-marah kayak gitu Bapak Ibu. Sekedar. Restitusi itu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
dari kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, artinya di sini mereka tidak dipermalukan. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka diajarkan untuk mencari solusi masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan. Nantinya kamu itu ingin jadi orang seperti apa, gitu ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, kayak gitu ya Bapak Ibu. Ini restitusi deh. Nah, ternyata Bapak Ibu ada sendiri istilah hukuman, ada istilah konsekuensi, dan ada istilah restitusi. Oke, nah, jadi ada restitusi ini tingkatannya lebih baik kalau menurut ini ya, Bapak Ibu ya. Misal, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah, kemudian hukuman membuat anak tidak nyaman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka pendek aja. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ada nilainya, ada nilai kesadaran dirinya yang akan diingat dalam masa panjang, dalam beberapa tahun ke depan, bahkan sampai mereka dewasa. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi konsekuensi itu juga membuat anak kadang tidak nyaman, tetapi kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Jadi selain anak itu kan tadi restitusi itu memecahkan masalahnya sendiri. Bedanya kalimat dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau ada didahului seperti ini, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik kayak gitu untuk sebuah hukumannya. Kalau sebuah konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih kayak gitu. Jadi lebih baik konsekuensi lebih baik daripada hukuman. Namun ada yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diajak untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki masalahnya di kemudian hari. Nah, ini Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusinya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini kata kuncinya. Belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara siswa dengan guru, hubungan dengan teman. Kalau permasalahannya antar teman, maka hubungan antara teman dengan teman. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya anak. Nah, restitusi juga berfokus pada karakter anak, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita contoh restitusi ya Bapak Ibu, sebelum contoh di sini saya memiliki video tentang restitusi. Saya kemarin menghadapi siswa yang bermasalah, ada beberapa siswa yang bermasalah. Kemudian saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Nanti kita lihat perbedaannya, restitusi, konsekuensi itu. Nah, sebelumnya ini ada sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas, keyakinan kelas masing-masing. Sampun atau mungkin sampun tapi belum tertulis Bapak Ibu lah. Ini dibuat di awal. Nah, untuk membangun budaya positif kita diawali dari peraturan kelas. Setelah dari ada peraturan itu kan kita yakini keyakinan kelas, lingkungan positif sehingga membentuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, di sini contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman.
tidak ada kata dilarang rame kayak gitu nggih. Sekarang kita menghindari kata-kata dilarang kayak gitu. Nah ini nggih, keyakinan kelas itu ada hormat nggih. Nah ini misalnya yang tampak datang tepat waktu, yang tidak tampak sering hadir terlambat kayak gini nggih Bapak Ibu nggih. Oke, kita next, ini bisa kita pelajari nanti. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada beberapa peraturan nggih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya yang kita tuliskan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, sebaiknya kita menggunakan kata menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berkomitmen keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Nah, keyakinan kelas ini sebuah nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah saya terangkan di awal ya. Nilai-nilai kebajikan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ya, berarti keyakinan kelasnya kita harus menghormati orang lain, bersabar kayak gitu nggih Bapak Ibu nggih. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan kayak gitu nggih. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan lah. Ini kemarin kami sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas 4C nggih. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia ini ada love. Itu artinya kita itu butuh kasih sayang dan butuh rasa diterima. Nggih, bukan hanya kita, nggih. Anak-anak juga perlu kasih sayang dari gurunya. Perlu merasa diterima. Dia kalau mereka merasa tidak diterima dengan teman-temannya, nggak dibolo istilahnya, itu untuk belajarnya pun males gitu. Saya lihat sendiri murid saya. Jadi kayak kemarin ketika pramuka, dia dikeluarkan dari grupnya, dari regunya, dikeluarkan sama ketua regunya. Nah, dia itu sudah nggak mau, akhirnya duduk-duduk aja gitu loh, nggak mau laporan ke gurunya dan dia nggak mau mendengarkan kakak pembinanya kayak gitu, karena kita merasa dia tidak diterima kayak gitu. Lah, kebutuhan manusia juga butuh kesenangan. Kita butuh kesenangan kayak. Kadang kalau kita hari Minggu, istilahnya sekarang healing ya. Healing hari Minggu ya, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Nah, ini Bapak Ibu, yang tadi sudah saya katakan 5 posisi kontrol. Kita itu sebagai penghukum, kita itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita itu sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer jika kita berada di dalam kelas menghadapi masalah-masalah siswa kita. Oke. Nah, ini ada beberapa perbedaannya, terletak di mana sih? Kalau sebagai penghukum berarti kita menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu gitu ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, seharusnya kayak gitu ya, ibu kecewa kayak gitu. Nah, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, perkataannya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, penghukum itu gitu. Awas ya, jadi ada ancaman. Awas ya, kayak gitu ya. Kamu itu ya, seharusnya kamu itu sudah tahu, ibu itu lelah, capek dari pagi itu ngajar kamu, kata saya gitu. Dari jam 8 loh, ini nanti sampai jam 4, kayak gitulah. Perasaan anak merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Kemudian, kalau sebagai teman, ayolah, lakukanlah demi ibu, kayak gitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat kan, ibu pernah bantu kamu, kayak gitu loh. Pernah tak bantu kan? Nah, sekarang ayolah, jangan rame. Nanti nilaimu tak kasih yang baik, ya kayak gitu deh. Nah, itu posisi sebagai teman, sebagai pemantau. Ayo, apa peraturannya hari ini? Nah, misalnya itu ya, pemantau. Sebagai manajer, anak-anak, apa sih yang kita yakini lah? Sebagai manajer ini kayak lebih ini ya, berwibawa ya. Berwibawa gini, cara bicaranya, cara ngomongnya.
Ayo, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah inilah? Mungkin Mbak Ria bisa kalimatnya gimana ya? Bahasanya gimana? Intonasinya, Mbak Ria. Intonasinya gimana Mbak Ria? Apa yang kita yakini? Apa yang sudah kita yakini anak-anak? Drama. Apa yang kita yakini? Kita kan sudah mengingatkan anak-anak dengan kesepakatan kelas. Nah, kan tidak terlambat, datang harus tepat waktu ya. Nah, terus apa yang kamu kerjakan untuk selanjutnya supaya tidak terlambat lagi? Nah, ini seorang manajer, guru sebagai seorang manajer. Nah, di sini hasilnya, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain. Anak-anak bisa berbohong. Kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, berbohong juga. Sebagai teman malah ketergantungan, seneng. Nah, guru nih, halah, guru lah ya. Guru saya apa memaafkan, kayak gitu, ya. Senang, ketergantungan, bergantung pada gurunya. Lah bunyi nayo, ya kayak gitu. Kemudian untuk pemantau bisa menyesuaikan diri bila diawasi, ya bila diawasi. Lek diawasi ya anak-anak tetap ramai kayak gitu. Kemudian yang manajer menguatkan pribadi. Nah ini dampak pada murid. Mungkin kita bahas ini ya. Murid berkata, biarkan nanti juga marah-marah lagi. Ini yang murid kelas tinggi ya Bu ya. Biasanya kalau bunyi ini biasa ya marah-marah ya. Mulai marah-marah mana ya kayak gitu ya. Nah, itu murid berkata gitu. Terus kalau membuat merasa bersalah, iya Bu, maafkan saya. Kemudian saya pikir itu Bapak Ibu guru itu teman saya. Ternyata gitu sekarang kayak gitu ya. Kemudian untuk yang berapa pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ketika ada gurunya yang memantau, dia seolah-olah aktif karena ingin karena dipantau gurunya, dia ingin dapat bintang gitu, dia ingin dapat reward. Nah, sedangkan sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Gitu Bu. Dampak pada murid kalau hukuman bisa mengurangi kesalahannya lagi, bisa diulangi lagi. Karena tadi menyadarkannya bukan dari dalam, dari luar. Kemudian membuat merasa bersalah, bisa rasa rendah diri. Sebagai teman, kita kalau sebagai teman lemah, tidak mandiri. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jika sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, nih Bapak Ibu, ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan kayak gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu apa Bu? Kita sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti yang mengatakan adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah ya. Betul. Kamu itu tidak pernah benar. Nah, itu guru sebagai penghukum, biasa seperti itu. Ayolah tadi ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Siapa? Nah, itu sebagai pemantau. Kadang gini Bu, kadang sebagai pemantau itu boleh. Asalkan kita jangan merasa sebagai pembuat yang merasa bersalah, jangan sebagai penghukum. Nah, kadang kita juga ada kalanya sebagai teman, ada kalanya sebagai pemantau. Namun juga harusnya yang lebih banyak adalah kita sebagai manajer. Yang paling banyak adalah kita sebagai manajer. Karena di situ sebagai manajer mengajarkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini Bu, teori segitiga restitusi ya. Yang pertama apa dulu dia segitiga restitusi ya?
keyakinan dan validasi kebutuhan. Ibu, ini segitiga restitusi. Ditanya dulu, kamu tentu punya alasan mengapa sih kamu melakukan itu. Jadi ketika anak terlambat ditanya, kamu itu pasti punya alasan ya, kenapa kamu melakukan itu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Lah itu menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata dalam segitiga restitusi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah ketika waktu kecil dulu, Bu Nini juga melakukan kesalahan kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi kalimat-kalimat ini, di dalam kalimat-kalimat yang ini yang sebaiknya kita gunakan ketika kita memecahkan masalahnya siswa, ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Menstabilkan identitas. Guru berkata, jadi ketika ada siswa yang datang terlambat, guru berkata, ya nggak apa-apa, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lah, ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu melakukan itu? Oke. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini sudah ada siswa yang memukul, ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, menanyakan keyakinan kelas. Gini deh Bu, ya. Apa sih nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak membuat masalah, kita mengingatkan kembali kepada keyakinan kelas tadi. Oh, iya Bu, tidak datang terlambat Bu. Oh iya Bu, harus mengerjakan tugas tepat waktu. Iya Bu, harus saling menghargai. Nah, jadi ketika ada anak yang rame aja, kita nggak seperti ini. Jangan rame, kayak gitu ya. Nah, sebaiknya anak-anak diingatkan, apa sih keyakinan kelas kita? Apa sih kesepakatan kelas kita? Ya, di awal kita kesepakatan kelas kita apa sih? Oh, harus tanggung jawab. Oh, tidak boleh melakukan datang harus tepat waktu. Iya Bu, kita harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas Bu. Lah, seperti itu ya Bapak Ibu. Anak-anak diingatkan dengan keyakinan kelas. Nah, ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk ketujuan semula. Nah, kita dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Kemudian restitusi tadi, segitiga restitusi tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian tahapan segitiga restitusi yang pertama ini ada video Aisyah, kemudian nah di sini saya tanya, kalau kamu ingin menjadi seorang guru, berarti disiplin itu perlu nggak ya? Datang tepat waktu itu perlu nggak ya Aisyah untuk kedepannya? Oh perlu Bu. Iya, kalau misalnya jadi guru terus muridnya gimana kalau gurunya aja terlambat? Nah, saya gitu. Nah, dia menjawab, ya gini Bu, ya gini lah. Berarti disiplin itu perlu. Berarti datang tepat waktu itu perlu. Maka apa yang dilakukan Aisyah untuk besok? Nah, dia menjawab sendiri.
Ibu. Yang kedua adalah siapa ini? Si Citra. Citra ini permasalahannya adalah dia sering beberapa kali tidak mengerjakan tugas. Saya tanya alasannya kenapa? Kita perlu menstabilkan identitas dulu. Aisyah, di sini begini tidak mencari kesalahanmu. Seperti itu Bu, menstabilkan identitas. Ya, ayo di sini kita sama-sama memecahkan masalah. Kayak gitu. Semua orang pernah berbuat salah. Itu. Saya awali dengan kata-kata itu. Kemudian saya tanyakan alasannya. Kenapa sih Citra ini jarang mengerjakan tugas? Jawabannya, si Aisyah ini kalau ngerjakan tugas itu dibantu sama kakaknya, sedangkan kakaknya itu sudah terburu kerja. Pulang malam ya. Jadi dia butuh seseorang untuk membantu tugasnya. Kemudian saya ingatkan keyakinan kelasnya bagaimana? Keyakinan kelasnya mengerjakan tugas tepat waktu. Setelah itu kita cari solusinya berarti gimana, Citra? Yang pertama, kalau saya kirim ya Bu ya gini. Kalau misalnya Aisyah apa tidak paham dengan tugasnya? Iya Bu, saya tidak paham. Nah, karena si Aisyah ini tidak paham, berarti kalau kamu tidak paham, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu masih ada di sekolah? Dia menjawab, saya akan bertanya kepada guru saya. Menilai refleksi apa materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Beristirahat tadi. Aisyah tahu kenapa dipanggil di sini? Nggak tahu ya. Nah, ini Aisyah tadi datang jam berapa? Jam 6.50. Masuknya kita jam berapa Aisyah? Setengah 7 lah. Kalau masuknya setengah 7, Aisyah datang jam 6.50. Apakah itu terlambat? Terlambat ya. Nah, terlambat itu baik apa enggak? Tidak. Nah, ini ya Aisyah, Bu ini tidak mencari kesalahan ya, karena setiap manusia itu punya kesalahan. Begitu juga Bu ini juga pernah terlambat ketika dulu waktu masih kecil yang sama seusia kamu, Bu ini juga pernah terlambat. Nah Aisyah, pasti Aisyah punya alasan ya kenapa Aisyah terlambat. Kenapa Aisyah terlambat? Gitu. Nonton film. Oh, pagi atau siang? Pagi atau malam nonton filmnya? Pagi. Oh, berarti Aisyah bangun pagi, kemudian tidak langsung mandi, tidak langsung berangkat. Oh, nonton film dulu. Nah, film apa suka? Filmnya setiap hari seperti itu Aisyah? Tidak setiap hari. Nah, gimana ya sama orang tua kalau seperti itu? Enggak, cuma langsung diambil aja. Langsung diambil. Nah, Aisyah tahu kesepakatan kelas yang pernah ini sama Bim yang kesepakatan kelas kita, kelas boleh datang terlambat? Tidak boleh datang terlambat ya, berarti harus apa? Harus disiplin, harus tepat waktu. Percaya nggak Aisyah kalau disiplin dan tepat waktu itu sangat bermanfaat buat kita, apalagi di masa depan nanti? Sangat bermanfaat ya. Nah, kalau seperti itu Aisyah mau nggak merubah sikapnya Aisyah supaya tidak terlambat lagi? Mau apa enggak? Mau ya. Nah, kira-kira gimana caranya Aisyah? Gimana caranya? Kan tadi Aisyah mengatakan terlambat karena setelah bangun Aisyah tidak langsung mandi. Kamu ini jam berapa Aisyah? Setengah 2, setengah 1 sudah bangun. Oh, terus tidur lagi? Enggak. Nah, sekarang supaya Aisyah tidak terlambat, bagaimana solusinya Aisyah? Kamu tidak terlalu di hari ya. Kamu jam berapa? Kira-kira? Kan sebelumnya bangunnya setengah 1. Berarti Aisyah bangunnya jam setengah 5. Setelah itu Aisyah tidak boleh, tidak apa, setelah bangun langsung mandi, tidak perlu menonton film. Kalau menonton film kapan? Harusnya ketika pulang sekolah, betul sekali ya. Jadi yang pertama tadi bangun setengah 5 ya, setelah itu langsung mandi. Nah, dan jangan lupa persiapan bukunya ketika mau berangkat. Lebih baiknya ketika apa? Malam hari sebelum tidur ya. Enak mana malam apa pagi? Biasanya kalau ada PR kita nggak tahu ya. Lebih baik malam hari. Nah, Aisyah pengen jadi apa sih cita-citanya? Pengen jadi dulu seperti ini? Enggak? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Polisi, polwan? Apa? Coba. Ahli agama, alhamdulillah. Cita-cita mulia sekali ya Aisyah ya. Nah, tadi setelah mandi sholat juga ya, jangan lupa ya. Nah, kalau kita disiplin, kalau kita tepat waktu, insya Allah nanti cita-cita kita bisa tercapai. Nah, janji ya, mulai berubahnya mulai kapan Aisyah tidak nonton film? Mulai kapan tidak nonton film pagi hari? Mulai secepatnya, berarti mulai besok. Pinter sekali. Oke, salaman sama Bu Dini ya. Janji lebih baik lagi dari sekarang. Iya, tidak terlambat lagi. Tidak terlambat lagi. Bismillah, pasti bisa ya Aisyah ya. Terima kasih. Sekarang Aisyah
boleh kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Citra, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya. Nah, terus sekarang sama siapa gurunya? Citra tahu kenapa ini panggil sama Citra? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Maksudnya bisa dilepas mungkin ya Citra. Nah, mau ngobrol sama Citra ya. Nah, Citra, begini dapat laporan dari Bu Silvi kalau Citra beberapa kali tidak mengerjakan tugas. Ya, betul seperti itu. Citra, begini di sini tidak mencari kesalahannya Citra. Begini pernah punya salah juga. Dulu waktu kecil Bu Nini juga gitu, pernah tidak mengerjakan tugas. Ya, males ya. Nah, tapi kan seiring jalannya waktu kita harus berubah jadi lebih baik. Nah, Bu Nini pasti tahu kalau Citra itu punya alasan. Kenapa sih Citra itu tidak mengerjakan tugas? Oh, Citra butuh teman, butuh bantuan mengerjakan. Ya. Kakaknya kerja berapa kerjanya? Sampai jam 10 malam. Oh, jadi Citra perlu teman, perlu bantuan saat mengerjakan. Ini sudah tahu ya alasannya Citra mengerjakan tugas ya, tidak mengerjakan tugasnya. Citra masih ingat kesepakatan kelas? Masih ya. Boleh tidak mengerjakan tugas? Tidak boleh. Berarti kita harus apa terhadap tugas harus bertanggung jawab. Citra yakin nggak? Percaya nggak kalau tanggung jawab itu sangat penting buat kehidupan kita? Sangat penting, percaya ya bahwa tanggung jawab itu punya manfaat yang besar untuk saat ini dan masa depan kita. Ya, kita cita-citanya jadi dokter. Nah, apalagi pengen jadi dokter. Kalau jadi dokter harus jadi dokter ya bertanggung jawab. Citra mau merubah, mau jadi lebih baik, mau jadi lebih tanggung jawab. Kira-kira solusinya apa supaya Citra jadi anak yang bertanggung jawab? Kalau mengerjakan tugas, tadi kan Citra butuh bantuan ya. Kalau kakaknya jam berapa sih berangkatnya kerjanya? Jam 3 sore sampai 10 malam. Nah, pulangnya Citra jam berapa? Jam 12. Nah, itu saatnya mengerjakan tugas antara jam berapa sampai jam berapa? Jam 1 sampai jam 2 ketika masih ada kakak. Atau solusi yang kedua begini Citra kan kalau misalnya butuh bantuan kakak berarti Citra belum paham ya, nah berarti Citra harus bertanya terlebih dahulu kepada siapa? Kepada siapa di sekolah? Kepada guru tentang tugasnya itu diapakan sih? Ya, tugasnya itu mau diambilkan, tugasnya itu mau ngapain sih terhadap tugasnya. Jadi dibaca sama Citra, jika tidak paham bertanya terlebih dahulu kepada guru. Nah, nanti setelah sudah paham Citra akhirnya bisa mengerjakan sendiri. Bisa. Nah, itu ya Citra ya. Jadi berarti sudah dapat ya solusi dari permasalahanmu ya. Nah, tadi sering tidak mengerjakan tugas, solusinya yang pertama apa? Coba bilang. Kan tidak mengerjakan tugas, solusinya caranya tadi bagaimana supaya mengerjakan tugas? Kakak tadi yang pertama apa dulu? Ya, mengerjakan tugasnya di rumah jam mengerjakan tugasnya jam 1 sampai jam 2. Kemudian yang kedua bertanya ke guru terlebih dahulu sebelum mengerjakan.
Mari Citra doakan ini semoga cita-citanya terwujud ya. Oke, mulai dari kapan ini nanti Citra mau? Oke. Mulai kapan nih Citra mau jadi lebih baik lagi, jadi lebih tanggung jawab lagi? Mulai sekarang, mulai nanti ya, setelah ini harus berjanji pada diri sendiri. Oke, terima kasih Citra. Tos dulu. Iya. Boleh kembali ke kelasnya? Saya senang komunikasi dengan tadi karena saya bisa melakukan diskusi. Assalamualaikum, nama saya Citra. Saya senang diajak begini ngobrol untuk mencari solusi masalah